Oke. Ini ada Irfan. Oh. Irfan boleh perkenalan diri dulu. Oke, kenalin, gua Irfan, gua suka review parfum. Instagram gua @irfanaprtadin, begitupun TikTok gua juga sama @irfanaprtadin, atau kalau kalian cari Irfan Sniff Parfum di TikTok. Oke. Nah, jadi hari ini kita bakal ngebahas seputar review parfum lokal karena Irfan udah cukup lama juga di review parfum lokal. Ikutin. Let's go. Pak, denger-denger sekarang lagi into parfum ya? Dan itu sejak kapan? Gimana ceritanya? Oke, jadi sebenarnya gue into parfum itu dari tahun 2022, B. Oke. Dan mostly itu yang gue omongin lokal. Tapi baru serius banget konten atau review itu di tahun 2025 ini di TikTok. Oke. Karena dari tahun 2022 sampai 2024 gue biasanya reviewnya tuh di Instagram aja, ke teman-teman aja gitu. Untuk circle aja. Benar, gitu ya. Karena sharing kesukaan gitu ya. Karena kan benar. dulu sempet film juga kan. Iya, benar. Film terus berubah. Tiap tahun beda hobi gitu ya. Tiap tahun beda hobi. Iya, benar. Terus berubah ke parfum, terus spesifik parfum lokal. Betul. Nah, pas di Instagram ternyata antusias orang-orang. Oke, termasuk gue juga karena gue Oke. salah satu yang Oke. ngeliatin kan. Oh iya, oke. Nah, terus udah gitu akhirnya lu melihat mungkin ya udah makin banyak yang oke. Akhirnya lu pindah Pindah tuh ke TikTok. Iya, betul. Terus sejak saat itu apa yang lo bisa share ke orang-orang yang mungkin ketika point of view lo masih baru, terus udah gitu nyemplung ke situ, apa yang menarik gitu? Di tahun ini menurut gue parfum lokal udah mulai banyak sih peminatnya dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Dan tadi gue bilang karena di TikTok itu kan penontonnya udah banyak, udah makin aware nih sekarang sama parfum-parfum lokal. Dan menurut gue secara harga pun di parfum lokal tuh udah affordable banget. Jadi kayak kalau dulu tuh untuk ngeakses parfum kan mahal banget ya, kayak harus berjuta-juta gitu kan. Dan sekarang itu orang dengan mudahnya bisa ngeluarin kayak 100.000, 200.000 untuk beli parfum lokal gitu. Jadi dengan harga yang lebih affordable, tapi dapatnya mungkin size-nya yang lebih sedikit lebih banyak, mungkin nggak terlalu banyak, tapi sedikit lebih banyak dari parfum-parfum yang brand-brand luar bener. gitu ya. Dan secara aroma juga sebenarnya nggak jauh beda gitu sama itu parfum tadi yang lo lokal. sebut sebagai Apa tuh? apa namanya yang Dupe. Dupe. untuk mendapatkan cita rasa internasional dengan harga lokal. Betul. Jadi kita nggak perlu spending uang banyak buat beli parfum mahal. Nah, mungkin spesifik ke yang dupe tadi. Itu kan yang dupe tadi itu kan ibaratnya kayak kita brand parfum itu yang lokal-lokal itu mereka membuat sebuah parfum yang emang udah pernah ada gitu dari ya, brand-brand sebelumnya kan. Iya. Nah, tapi kan kita juga tahu tuh kalau misalkan yang di Indo ini kan kita juga punya banyak aroma ya kan, yang aroma tropical gitu kan juga banyak. Nah, menurut lu itu dua pasar ini, satu yang ngikutin brand yang udah ada, yang udah exist, sama yang baru yang emang bener-bener cita rasa Indonesia tuh gimana? Menurut gue itu balik lagi ke preferensi masing-masing penggunanya sih, Be. Kan ada orang yang pengen kayak, gue pengen wanginya mirip kayak parfum yang lagi hype atau lagi viral sekarang gitu. Terus ternyata ada yang lebih murah harganya, jadi gue beli aja gitu. Tapi ada juga mereka yang pengen wanginya tuh otentik khas Indonesia. Jadi kayak itu menurut gue gak bisa disalahkan dua-duanya. Jadi itu tergantung lagi ke preferensi masing-masing pasarnya gitu. Kalau memang lu pengen wanginya kayak yang lagi viral, you go for the dupe. Tapi kalau emang lu pengen yang original gitu ya lu cari juga parfum Indonesia yang memang pembuatannya dari nol gitu, from scratch gitu. Iya. Tapi yang lu review so far itu apa? Yang lebih banyak yang ke dupe atau yang emang mereka bangun apa sih kalau dari awal gitu ya, dari nol? Dua-duanya sih, Be, karena kan gue pengen menjangkau semua penonton lah ibaratnya. Jadi kayak kalau yang kalau lagi pengen ngebahas yang ngedup ya gue bahas yang ngedup, tapi kalau memang yang original gue bahas yang original gitu. Oke. Cuma memang secara harga juga beda sih, Be. Kalau yang original kan karena kita kan itu kan dia ngebayar ide ya. Kan parfum itu kan kayak seni, jadi kan mungkin yang yang wanginya original tuh lebih mahal dibanding yang dupe. Karena kan kalau dupe kan lu udah ada wanginya, lu jadi tinggal lu ibaratnya kayak lu nggak tahu sih gue, maksudnya kan pengembangan parfum kan harus ada R&D terus gitu kan. Itu mungkin udah agak nggak perlu dari nol lagi. Betul. Daripada yang nyiptain sendiri kan, mau bau apa yang dirasain. Jadi costnya juga lebih gede kan kalau misalkan parfum yang original dibanding yang dupe gitu. Nah, mungkin bahas lagi spesifik ke review nih, Pak. Oke. Kan lu udah
cukup lama tuh review dari 2022 tadi. Iya. Dari 2022. Nah itu tuh review yang lo lakuin tuh review apa aja? Oke. Terus udah gitu mungkin nanti ada yang langsung ke brandnya, spesifik brand apa gitu. Oke. Kalau dari tahun 2022 kan karena gue postingnya di Instagram, itu biasanya format reviewnya adalah foto aja, jadi kayak gue foto produk terus gue menceritakan captionnya apa gitu. Dan di tahun 2005 ini karena gue mulai di TikTok, kan format itu kan bisa kayak foto juga, bisa kayak carousel foto slide gitu atau video kan. Jadi sebenarnya di 2005 ini gue lebih banyak belajar ngedit video. Itu kayak lebih terkonsep aja gitu postingannya dibanding waktu pas di Instagram, karena kan Instagram kayak tadi gue bilang foto aja lebih statis lah gitu ya. Jadi kayak sekarang lebih belajar buat ngedit video, meskipun sebenarnya udah ada aplikasi yang bawaan yang yang bisa yang untuk gampang gitu kan. Terus dari review-review ini, alhamdulillahnya di tahun 2005 ini udah lumayan nggak banyak sih, kayak beberapa ada yang mulai notice nih brand-brand ke konten gue ini gitu. Pertama waktu itu di bulan apa ya, Agustus kalau nggak salah. Jadi waktu itu ada pembukaan gerai parfum di Blok M namanya Tusbel lah. Jadi mereka nge-invite lokal nih. Lokal, jadi apa namanya? Gue mau apa sih? Jadi Tusbel itu di Blok M. Dia specifically ngejual parfum lokal, tapi itu udah dikelompokin berdasarkan scent profile-nya. Jadi kayak ada yang woody, ada yang wanginya bunga, floral gitu. Jadi itu kayak memudahkan kita untuk beli parfum sesuai preferensi kita. Dan itu pun sebenarnya gue kaget ya, karena kan akun gue kan sebenarnya kan nggak terlalu banyak kan ya. Harusnya akun gue belum gede waktu itu. Tapi udah mulai diundang di event-event kayak gitu. Jadi kayak udah mulai banyak nih konten-konten kreator. Dan itu dia baru banget tuh brandnya atau baru rilis aja? Sebenarnya udah ada di mana ya, di Surabaya atau di Semarang gitu, cuman dia buka cabang di Blok M. Dia dari awalnya dari Jawa. Betul. Terus selain diundang di event juga waktu itu pernah sempat diajakin kerjasama barter produk gitulah. Adalah nanti upcoming produk tanggal 25. Belum boleh di-spill dulu. Itu apa? Dari brand apa tuh belum boleh ya? Iya. Tapi ini brandnya lumayan agak sentimental. Sebenarnya gue dari Iya. Dan jadi, ini kalau ini kerjasamanya review atau lu ikut? Review dan barter aja sih, review aja. Barter tuh maksudnya? Barter produk, jadi kayak gue ngasih review terus mereka ngirimin produk ke gue gitu. Oke. Ini lumayan sentimental karena ini produk lokal pertama yang bikin gue eksplor parfum lokal ini gitu. Jadi kayak gue kayak lumayan brandnya lumayan gede. Iya, jadi kayak brand ini ternyata ngajakin gue, jadi kayak gue kan nggak expect ya, kayak yaudahlah mungkin semoga jadi awalan yang baik lah. Amin. Oke. Terus mungkin kita lanjut lagi nih. Jadi kan tadi kita udah ngebahas reviewnya apa aja. Nah mungkin pertama nih lanjut dulu ke, lu kan udah review itu kan ke gimana lu dengan brand kan. Nah sekarang gimana lu dengan si orang-orang watcher yang memang nontonin konten lu. Gimana caranya lu memberikan rekomendasi ke orang-orang. Kan di konten gue sebenarnya, di akun gue tuh sebenarnya gue udah ngasih tahu kalau memang gue tipikal yang into sama parfum-parfum yang wanginya clean. Emang udah ada jadi brand image-nya kayak gitu ya? Jadi kayak, dan mostly biasanya postingan-postingan gue tuh adalah parfum-parfum rekomendasi yang wanginya itu kayak wangi clean, kayak abis mandi gitu. Kenapa? Karena kan di Indonesia itu kan cuacanya kan mostly seringnya panas kan. Setuju. Jadi biasanya gue ngasih rekomendasi parfum-parfum yang versatile untuk dipakai gitu. Meskipun kadang juga gue kalau ketika gue suka sama parfum vanilla, gue pasti akan kasih rekomendasi juga. Cuman mostly seringnya gue rekomendasi parfum yang wanginya seger gitu, biar ya bisa dipakai orang kapanpun aja gitu, di berbagai situasi occasion kapanpun. Karena kondisi di Indonesia juga kayak gini kan cuacanya kan kadang panas kadang Nah terus mungkin itu tadi udah menjawab tentang gimana cara lo dan spesifik ke brand image yang mau lo bangun dari Irfan the Sniffer, Irfan Sniff Parfum. Itu apa? Apa ya, paling gue kayak cuman ngajakin penonton untuk aware sama parfum lokal aja kali ya. Maksudnya kayak biar banyak loh parfum lokal sekarang yang bagus-bagus gitu, kayak lu nggak perlu ngeluarin duit banyak untuk wangi, ibaratnya lu bisa ngeluarin duit dengan di bawah 100.000. Jadi kayak gue memposisikan gue sebagai ya konsumer juga gitu. Jadi kayak gue ngasih rekomendasi parfum-parfum yang
range harganya tuh masuk lah di kita. Masuk di UMR lah. Kayak UMR itu lah, jadi kayak masih masuk dikit lah gitu. Ya masih naik KRL oke lah. Iya, gitu. Jadi kayak nggak perlu yang terlalu mahal-mahal lah, kayak itu nggak relate sama gue gitu. Jadi kayak biar lebih dekat aja sama penonton gue. Iya, jadi lebih karena juga mungkin emang yang nyari di TikTok pun mungkin emang kayak kita juga. Iya, karena setahu gue tuh di TikTok tuh mereka tuh pengen parfum yang harganya murah, iya pasti. SPA-nya tahan lama, seharian gitu. Meskipun kadang kayak nggak masuk akal gitu ya permintaannya, cuman ternyata ada gitu. Jadi kayak ya udah gue kasih aja di situ. Iya, benar. Nah, terus setelah itu semua, mungkin apa sih yang lu pengen sampein ke orang-orang yang mungkin sebelumnya ketika lu tuh dulu belum into parfum sama sekarang lu udah mendalami parfum. Itu ada apa yang lo dapetin yang sebelumnya lo belum tahu tapi sekarang lo tahu dan bisa lo sampein ke orang-orang? Mungkin pengalamannya akan berbeda tiap orang ya. Tapi kalau buat gue sendiri, gue tuh koleksi parfum tuh sebagai cara gue untuk kayak naruh memori gitu di parfum gitu. Karena gue ingat kayak zaman dulu tiap kali ibu gue berangkat kerja dia pakai parfum, jadi kayak tiap kali gue cium parfum itu gue ingat ada memorinya gitu. Jadi kayak dengan gue mengkoleksi parfum itu, gue ibaratnya kayak mengkoleksi memori juga gitu. Jadi kayak parfum ini mengingatkan gue akan seseorang atau mengingatkan gue terhadap momen tertentu. Jadi dengan gue koleksi parfum ini ternyata gue menyadar kalau memangnya parfum itu sama ingatan atau memori kita tuh sebegitu dekatnya gitu. Jadi ibaratnya kayak gue menabung memori lewat parfum gitu. Ibaratnya gitu lah. Harusnya lu bikin ini ya. Harusnya lu bikin bikin konten yang kayak lu mau pergi kemana, parfumnya kayak gini, lu mau pergi kemana, ada juga tuh. Ada juga sih, cuman itu bisa saya dimasukin nanti ya. Terima kasih ya, itunya. Soalnya susah. Nanti gua kayak review parfum berdasarkan occasion atau acara. Iya, jadi pas tuh, ini untuk agenda yang kayak gini. Jadi nanti mungkin bisa sambil ngebangun juga kan, yang kayak ini tuh ada memorinya tuh akan kesini nih, orang akan inget lo ketika acara ini. Noted. Nah, mungkin ini nih yang kita tunggu-tunggu nih dari Irfan yang sebagai reviewer parfum lokal itu. Apa sih top parfum lokal ya? Top parfum lokal untuk beberapa occasion yang gue sebutin ya. Yang pertama, occasion untuk olahraga nih gitu. Untuk olahraga sekarang. Terus udah gitu untuk kerja. Terus untuk nongkrong. Nongkrongnya mungkin ya nongkrong malam sama nongkrong pagi dibedain ya. Nongkrong siang, pagi atau siang, bedain tuh malam sama siang. Terus juga kalau misalkan untuk ini teman-teman di KRL. Termasuk kita sih sebenarnya teman-teman kita juga. Kita yang di KRL. Nah, sama yang keenam ini adalah yang honorable mention. Yang apa tuh maksudnya? Yang honorable mention tuh yang honorable mention aja lah yang lo mengerti. Ya udah, ayo disebutin. Yang pertama dulu ya, berarti yang dipakai buat olahraga. Betul. Biasanya itu gue pakai parfum yang nggak terlalu nyegrak gitu kan. Karena kita kan posnya bakal keringat. Di top of mind gue yang keluar adalah Unkenaru, yang For You. Jadi itu parfum yang, tapi sayangnya dia udah discontinue. Lo ngapain disebutin? Karena itu paling cocok. Atau mungkin kalau nggak Unkenaru For You, lu pakai ini Bali Server Perfume. Apa? Bali Server Perfume yang Blue Point tapi for her. Meskipun for her, tapi menurut gue itu cowok juga bisa pakai sih. Jadi itu wanginya kayak fruity, floral gitu, seger. Tapi nggak yang terlalu kencang gitu. Jadi cocok buat olahraga. Lagi sebelum itu pertanyaannya, ada cewek cowok dalam parfum? Menurut gue parfum tuh genderless sih, maksudnya kayak nggak harus kayak lu cewek tapi lu suka parfum yang wanginya woody gitu. Terus gue cowok, gue suka wangi parfum yang kayak strawberry gitu, ya nggak apa-apa gitu. Selama lu suka ya lu pakai aja gitu. Next ke yang kedua. Yang kedua tadi apa, gue lupa? Gue juga lupa. Yang kedua tuh tadi kalau misalkan yang kita ini apa? Kantor ya? Kantor. Kantor itu yang aman-aman lah. Tapi gua biasanya kalau ke kantor pakai Humans. Antara yang The Perfection. Banyak sih jujur. The Perfection atau yang Farhampton, karena itu benar-benar wanginya pertama profesional, jadi kayak cocok buat lingkungan kerja. Yang kedua tahan lama. Yang ketiga seger dan nggak terlalu ngeganggu orang. Yang ketiga tadi nongkrong siang pagi dulu. Siang pagi. Nongkrong pagi ngapain ya? Nggak ada ya, kita ya olahraga ya. Nongkrong siang paling yang seger lagi dari Mykonos mungkin, yang Slow Living. Itu wanginya bersih juga, seger gitu. Kalau yang malam mungkin dari Mykonos juga bisa cobain yang Dark Secret. Dia wanginya lebih yang manis. Cocok juga buat event. Iya, manis, lebih kayak sensual gitu, tapi sensualnya in a good way nanti. Terus yang special occasion tadi ya? Bukan, ini ya KRL dulu nih. KRL dulu. Yang tahan badai segala-galanya. Amtra.
yang sophisticated. Oh. Itu wanginya kan bersih ya, dia kayak wangi deterjen gitu. Jadi menurut gue, dia menurut gue kayak nggak terlalu ngeganggu, iya nggak terlalu ngeganggu orang karena mostly orang ke KRL pakai wangi bakarat ya. Bakarat apa? Ada wangi bakarat gitu, MFK bakarat itu menurut gue kayak lumayan ganggu jadi kayak kalau di KRL mending pakai itu. Apa tadi? Amtra sophisticated. Oke, terus yang terakhir honorable mention. Honorable mention. Yang gue suka ya, apa ya honorable mention banyak coy. Satu aja top of mind. Oh ini Project 1945. Apa? Bambu runcing. Oh, itu, ya? Ada. Itu wanginya seger gitu kayak wangi bambu, bergamot, jasmin. Jadi wanginya seger tapi somehow ngingetin sama Indonesia juga. Jadi kayak menurut gue itu oke sih. Dan ini juga versatile wanginya. Oh, keren. Oke, thank you, Pak. Kita lihat ke sana boleh? Oke, dapet sana. Udah. Tutup. Oke, paling itu aja untuk hari ini. Jadi kita udah diskusi sama Irfan ya terkait dengan industri parfum lokal dan apa yang sekarang lagi tren, terus juga apa yang direkomendasiin. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi ketika Irfan udah keluarin tuh review sendiri. Yang produk sendiri. Next ada produk sendiri. Mungkin itu aja. Terima kasih. Dadah. Thank you for having me. Dadah.